Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu, sahabatku, saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Bersukacita senantiasa, Tuhan telah menghantar kita di pagi hari yang cerah ini. Saya berdoa kepadamu, saudaraku, bersukacitalah senantiasa. Dan kepada saudaraku yang bergumul, yang sedang menghadapi penyakit, Tuhan menyembuhkanmu, saudaraku. Tetaplah cerah, ceria, dan semangat di dalam Tuhan. Tuhan menyembuhkanmu. Dan kepada saudaraku yang berulang tahun kelahiran hari ini, saya ucapkan selamat hari ulang tahun kepadamu. Senantiasa berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan, panjang umur dan sehat. Dan kepada saudaraku yang merayakan hari ulang tahun pernikahannya juga saya ucapkan selamat bagimu, saudaraku. Berbahagia di dalam keluarga, tetap bersukacita, hidup di dalam harmoni keluarga bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Markus pasal 10 ayat dimulai dari ayat 26 dan ayat 27 dikatakan begini, saudaraku. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ada satu pertanyaan dari seorang yang berlari mendapatkan Yesus ketika itu, saudaraku. Dan bertelut di hadapan Kristus, di hadapan Yesus, dia berkata kepada Kristus, saudaraku, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudaraku, begitu mulia pertanyaan ini. Seorang yang memiliki banyak harta, banyak uang datang menjumpai kepada Yesus. Dalam ruang hatinya ada satu kerinduan supaya dia memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus merespons dia, saudaraku, dengan berkata, ada perintah Tuhan yang berkata, saudaraku, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh seorang muda ini, saya sudah melakukan itu. Semuanya hukum-hukum Tuhan sudah saya turuti. Selanjutnya Yesus berkata, bila demikian saudara-saudaraku, hanya ada satu lagi yang belum. Apa itu? Juallah hartamu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta surgawi. Setelah mendengarkan perkataan Yesus ini, saudaraku, apa yang dilakukan? Dia pergi dan kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga Yesus mengatakan kepada para murid itu, saudaraku, bahwa alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengarkan perkataan ini, saudara-saudaraku, para murid-murid gempar. Dan selanjutnya mereka bertanya, bila demikian siapakah akan diselamatkan? Siapakah yang memperoleh harta surgawi? Saudara-saudaraku, Yesus menjawab kepada mereka, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah semuanya itu adalah mungkin. Saudara-saudaraku, apa yang menjadi pesan firman Tuhan renungan kita pada hari ini, saudara-saudaraku? Pesannya adalah membangun kepedulian dengan apa yang kita peroleh. Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punyai, itu adalah sesungguhnya pemberian Tuhan. Sehingga sesungguhnya kita hanya pemakai, bukan pemilik, saudaraku.
apa yang saya miliki, apa yang saya punyai di dunia ini, sesungguhnya itu adalah pemberian Tuhan. Dan apa yang menjadi pemberian Tuhan di dalam kehidupanku, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, itu harus kita bagikan kepada semua orang. Karena makna kehidupan orang-orang percaya bukan ketika kita banyak menumpuk segala sesuatu di dalam kehidupan, tetapi apa yang kita miliki itu, saudaraku, bermanfaat, berguna, membantu orang-orang, dalam arti kita membangun kepedulian kepada semua orang, baik orang yang miskin, baik orang-orang lemah, sehingga mereka memiliki sukacita melalui kita dari pemberian Tuhan itu, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, jangan pernah dikuasai oleh materi di tengah-tengah kehidupan. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan sesungguhnya itu akan menjadi berkat. Artinya, orientasi hidup saya bukan dalam arti pencarian segala sesuatu, hal-hal materi, hal-hal yang duniawi. Sesungguhnya hidup kita dalam hal uang, materi yang kita miliki, itu hanyalah sarana, bukan tujuan hidup, saudara-saudaraku. Oleh karena itu jangan pergunakan itu sebagai tujuan, tetapi itu adalah sarana bagi kita untuk memuliakan, memuji Tuhan melalui kepedulian kita terhadap sesama. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, pesan firman ini kepada kita, biarlah di dalam kerinduan kita untuk menggapai, mencari harta surgawi, itu selalu diikuti oleh sikap mentalitas kita kepada sesama dalam kehidupan realitas sosial. Sehingga harta surgawi itu bukan hanya nanti, tetapi itu kita peroleh saat ini, ketika kita bisa menghidupi apa yang kita katakan dengan firman Tuhan di dalam iman percaya kita kepadanya, saudaraku. Dan dengan demikian, harta surgawi itu akan menjadi milik saudaraku, menjadi milik kita semua. Dan yakinkanlah dirimu bahwa saudara juga akan memperoleh keselamatan di dalam harta surgawi itu, apabila orientasi kehidupan kita bukan hanya pemenuhan ekonomi saja, tetapi semua apa yang kita terima dari Tuhan itu kita jadikan sebagai sarana membangun kepedulian, membangun cinta terhadap sesama, membangun peradaban yang semakin lebih baik, sehingga hidup kita ada di dalam sukacita bersama Tuhan. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Amin. Kami mengucap syukur atas firman yang telah menyapa kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh firman ini mengajak kami untuk selalu mendekatkan diri dan hidup di dalam perintah Tuhan, dan lebih itu membangun kepedulian terhadap sesama kami. Kiranya Tuhan memberikan kami daya sehingga kami berdaya melakukan itu, membantu sesama kami, peduli terhadap sesama kami. Karena apalah hidup ini kalau tidak ada di dalamnya cinta kasih terhadap sesama. Tetapi bila hidup kami dipenuhi oleh cinta kasih di dalam Kristus, maka hidup kami akan penuh bahagia dan bersorak-sorai hanya di dalam Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu, biarlah Tuhan yang kami muliakan dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Salam sejahtera. Selamat pagi, semangat bekerja, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu.